Halo teman-teman, kenalin nama aku Aizanda Putri yang biasa dipanggil Shasha. Aku adalah mahasiswi ilmu komunikasi di salah satu universitas di Indonesia. Kali ini, aku akan mengajak kalian untuk membahas konten yang berbasis multiplatform. Lebih tepatnya sih, inovasi konten berbasis multiplatform. Kenapa sih hal ini tuh penting untuk dibahas? Karena hari ini satu konten bisa hidup di banyak platform dengan gaya, audiens, dan juga dampak yang berbeda-beda pastinya. Ayo kita bahas lagi mengenai inovasi konten yang relevan, yang fleksibel, dan juga powerful di berbagai media digital. Nah, kita saat ini hidup di era digital, atau lebih tepatnya kita hidup di dunia digital, di mana setiap detiknya banyak sekali konten-konten baru yang bermunculan. Dimulai dari video-video lucu yang ada di TikTok, ada di Reels Instagram, bahkan saat ini infografis dimasukkan ke carousel di Instagram. Nah, di tengah banyaknya dan banjirnya informasi ini, muncul salah satu konsep penting yang bisa jadi game changer buat para kreator dan juga brand di luar sana, yaitu konten multi-platform. Tapi apa sih sebenarnya konten multi-platform itu? Oke, konten multi-platform itu bukan cuma sekedar upload di banyak tempat, bukan juga cuma kopas video, mungkin dari YouTube ke TikTok atau dari TikTok diupload ke Instagram, bukan. Tapi multiplatform adalah strategi untuk menyalurkan konten-konten kalian secara kreatif. Artinya apa tuh? Oke, artinya di sini satu konten, yaitu satu konten utama yang diolah sesuai dengan gaya, format dari masing-masing platform gitu. Karena platform sendiri itu, setiap platformnya itu mempunyai karakteristik masing-masing gitu, mulai dari gayanya, mulai dari desain di dalam platformnya, lalu ada visualnya, ada tone-nya, bahkan audiensnya gitu. Jadi audiens ini menerima informasi dari mungkin YouTube, Instagram, TikTok, itu pasti berbeda-beda audiens di situ menanggapi konten-konten yang telah diupload gitu. Nah, konten ini bisa dikembangkan lagi. Ya seperti tadi yang udah aku bahas sebelumnya, ada YouTube, Instagram, TikTok, bahkan sekarang LinkedIn pun bisa ya. Terus juga ada blog kayak gitu dengan penyesuaian gaya dan juga format. Seperti contoh nih, video YouTube bisa diubah menjadi Reels di TikTok, bisa diupload, ya bisa FYP lah. Lalu ada artikel blog yang dirangkum lalu menjadi carousel di Instagram. Lalu podcast bisa diambil cuplikannya dan diupload menjadi YouTube Short. Kuncinya itu adalah satu, ide banyak kemasan. Maksudnya gimana? Satu ide banyak kemasan. Dan kenapa penting? Karena tiap platform itu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Mungkin dari Instagram sendiri itu banyak sekali audiens yang kebanyakan mungkin orang-orang tua ya, karena aku melihat beberapa di Instagram itu komentarnya komentar julid, komentar pedas gitu. Lalu kalau dari TikTok mungkin sekarang anak-anak muda, apalagi sekarang lagi trennya velocity. Nah seperti itu. Nah, makin luas kalian mendistribusikan konten kalian ke banyak platform, makin besar juga peluang kamu untuk menjangkau audiens-audiens baru. Seperti itu. Oke, di sini aku akan membagikan strategi untuk memproduksi konten biar konten kalian juga nggak gitu-gitu aja gitu. Nah, sekarang kita tahu kan apa itu konten multiplatform dan mengapa hal itu tuh penting. Pertanyaannya adalah, gimana sih cara kita membuat konten itu menjadi fleksibel dan juga bisa digunakan untuk banyak platform nih, tanpa bikin kita pusing gitu.
Gimana ya? Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama ada modular content creation. Modular content creation adalah pendekatan di mana kamu membuat satu konten utama. Semisal dari video YouTube yang berdurasi 10 menit, lalu kalian pecah menjadi bagian-bagian kecil yang cocok untuk platform lain. Kayak contohnya, klip berdurasi 1 menit yang paling menarik itu diupload ke TikTok atau ke YouTube Short. Karena apa? Kalau di TikTok sebenarnya mungkin audiensnya itu lebih suka video yang singkat namun jelas. Seperti itu. Lalu tiga poin penting yang ada di dalam YouTube itu akan dimasukkan ke carousel di Instagram. Mungkin bisa sebagai desain ataupun foto aja untuk diupload. Lalu ada kutipan inspiratif dari YouTube yang akan dimasukkan ke Twitter, kayak gitu. Lalu ada behind the scene atau outtake lucu. Biasanya nih, behind the scene itu juga bisa loh diupload di TikTok. Aku beberapa kali menemukan konten behind the scene yang diupload di TikTok dan itu malah rame loh. Dia malah dia seperti lucu aja gitu. Orang-orang pun suka dengan, oh ini behind the scene ya, behind the scene kamu konten, kamu masukkan di Instagram pun bisa sebenarnya, di story Instagram, seperti itu. Buat konten utama, misal video 10 menit lalu pecah menjadi modul 1 menit untuk TikTok, 3 slide untuk Instagram, dan kutipan untuk Twitter. Oh, tidak lupa behind the scene ya. Keuntungannya, kamu nggak perlu bikin konten dari nol terus menerus. Kamu cukup maksimalkan satu konten untuk menjangkau banyak kalangan dengan cara yang efisien dan tentunya tetap berkualitas. Lalu yang kedua, ada narrative mapping. Narrative mapping tuh seperti apa ya? Oke, setiap konten tuh pasti punya cerita, tapi gaya penyampaiannya itu harus disesuaikan dengan tempat cerita yang disampaikan. Disinilah konsep narrative mapping itu menjadi penting. Kamu bisa mulai dari menyusun narasi dasar, alur ide, atau insight yang ingin kamu sampaikan. Lalu kamu buat peta atau petakan ulang bagaimana sih narasi itu bisa tampil di tiap platform. Susun narasi konten berdasarkan alur logika, lalu sesuaikan gaya bahasa untuk setiap platform. Di YouTube panjang, berstruktur, dan juga mendalam. Kalau di TikTok biasanya cepat, lalu langsung ke intinya gitu. Nah, untuk di Instagram sendiri dia lebih ke ringkas, dan mungkin kalau di Instagram kan foto ya bentuknya, itu bisa di swipe. Kalau di X atau Twitter itu padat, tajam, tapi biasanya juga agak-agak provokatif nih. Analogi gampangnya itu kayak kamu bikin satu lagu, kamu susun versi akustik, remix, dan juga instrumentalnya. Semua itu berdasarkan dari ide yang sama. Lalu yang ketiga ada AI atau automation tools. Apa sih AI? Kalian pasti udah tahu AI itu apa. Oke, ibaratnya layar split nunjukin Canva, ChatGPT, CapCut, dan yang lain. Gunakan tools untuk membuat konten seperti Canva, CapCut, ChatGPT untuk membantu adaptasi konten kamu agar lebih cepat dan juga lebih efisien. Nah, berkat teknologi AI ini, konten kalian tuh bisa lebih cepat gitu, bisa cepat dan mudah tanpa kalian harus burn out. Ada banyak tools AI gitu ya yang bisa bantu kamu. Yang pertama, kamu bisa membuat carousel, feed Instagram, infografis, atau template visual dengan cepat dengan Canva. Kamu bisa edit sesuka kamu dengan template yang sudah disediakan oleh Canva, atau kamu mau edit sendiri. Kalau yang kedua, ada edit video dengan CapCut. Karena di CapCut ini dia lebih
mudah. Dia langsung ada efek, ada teks otomatis, itu tinggal dimasukin aja video kalian, udah selesai, gitu aja. Lalu ada ChatGPT. Nah, ChatGPT ini apa ya? Kayak bantu banget ya. Mulai dari bantu bikin caption, bantu bikin script, bahkan konsep kalian itu bisa dibikin dengan ChatGPT. Wow, mudah banget kan? Seperti itu. Jadi kalian gak usah pusing-pusing nih untuk mikir, aduh konten aku kayak gimana ya, aduh nanti ini skripnya gimana ya, aduh editingnya gimana ya, aduh aku pusing banget nih. Tenang, gak perlu burn out. Cukup dengan AI itu bisa mempermudah hidup kalian dalam mengonten. Maka rajin-rajin untuk mengonten ya. Oke, yang keempat itu ada integrasi interaktif. Nah, apa sih integrasi interaktif? Seperti menggunakan fitur-fitur bawaan dari platform untuk membangun dialog dua arah. Contohnya kayak apa itu, Kak? Oke, contohnya seperti kamu membuat polling di Instagram Story. Kenapa? Biar followers kamu merasa dia dihargai. Kamu bisa membuat polling dan itu bisa membangun interaksi antara kamu dengan followers kamu. Lalu yang kedua, bisa juga aktifkan komentar di YouTube, di Instagram, di TikTok, dan kamu bisa menyapa mereka. Bisa, intinya kalian bisa membangun koneksi gitu antara si konten kreator dengan si followers. Jangan lupa, konten saat ini itu bukan hanya untuk dilihat dan juga dibaca, namun juga ada interaksi. Konten itu dihidupkan lewat interaksi. Nah, intinya strategi multi-platform ini bukan soal banyaknya upload, tapi upload yang strategis dengan menggunakan modular. Lalu petakanlah narasimu itu, lalu manfaatkan teknologi yang udah ada. Dengan hal tersebut kalian bisa membangun komunikasi dua arah dengan followers kalian, dengan audiens kalian. Nah, kalian bisa mengubah konten ini menjadi produk pengalaman untuk audiens gitu, biar audiens itu merasa terlibat, dan juga si audiens tidak merasa itu cuma ditonton aja gitu, tapi mereka merasa dihargai dengan mereka bisa komen, bisa interaksi dengan kalian. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan nyata. Oke, setelah kita membahas mengenai potensi lalu strategi multiplatform, di sini kita juga harus realistis ya, bahwa masih ada tantangan nyata yang harus kita hadapi oleh kreator gitu. Terutama untuk yang masih kerjanya sendirian atau masih solo kreator. Nah, ada beberapa tantangan nih. Yang pertama, ada overkill atau terlalu banyak platform. Saat kamu mungkin mencoba aktif di YouTube, di TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn, sekaligus kamu pasti akan merasa kewalahan secara mental dan juga waktu kalian yang akan tersita banyak gitu. Apalagi setiap platform itu mempunyai format, algoritma, ritme yang berbeda gitu. Akhirnya kalian, para kreator, akan menjadi burn out karena selalu merasa harus ada yang online dan juga selalu produktif. Lalu yang kedua ada inkonsistensi branding. Salah satu kesalahan umum adalah branding yang tidak konsisten antar platform. Misalnya, gaya bahasa kamu di TikTok nih santai banget, tapi di Instagram kalian terlalu formal. No, ini bisa merusak branding konten kamu. Jadi semisal konten kamu di TikTok dan juga Instagram itu seperti gaya bahasa juga harus sama dong, jangan beda karena itu brandingan dari konten kamu. Lalu warna desain visualnya tidak seragam. Waduh, ini susah ya, harusnya tetap seragam. Lalu ada bio dan deskripsi tiap akun itu tidak menyampaikan pesan yang sama.
Akibatnya audiens ini kadang bingung gitu, kayak bahkan nggak mengenali bahwa ini itu adalah brand ini atau kreator yang sama. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kurangnya waktu dan tim. Ya, mungkin untuk kalian yang baru pemula ataupun kalian sendiri nih yang menjadi konten kreator diri kalian sendiri, kalian harus bikin ide, take video, editing, desain thumbnail, bikin caption, bikin postingan, bikin apalah, komentar, semuanya kalian itu sendiri tanpa sistem yang jelas. Ini bisa menjadi penghalang utama untuk konsisten dan kualitas konten multi-platform kalian itu. Tenang, ini bukan berarti tidak bisa dilakukan, tapi kamu emang harus punya strategi untuk menghadapi tantangan ini. Aku kasih 3 cara untuk menghadapinya. Yang pertama, kamu lebih baik fokus ke 2 atau 3 platform utama. Kalian jangan berpikir untuk harus di semua tempat sekaligus gitu. Gak apa-apa, semisal kalian mau mengonten di Instagram dulu, YouTube, ataupun TikTok terlebih dahulu, itu tidak apa. Pilihlah audiens yang menurutmu tuh aktif gitu. Dari konten yang udah kalian buat, mana audiens yang menurut kalian tuh aktif banget. Nah, baru kalian itu tuh emang kuasai 2 atau 3 platform lah. Baru bertahap ke yang lain. Contoh, mulai dari Instagram dan TikTok dulu deh. Nanti baru lanjut pelan-pelan bangun YouTube. Kayak gitu ya. Lalu yang kedua, itu adalah buat brand guideline seragam. Ini penting banget buat ngejaga brandingan kamu atau menjaga identitas kamu tetap kuat dimanapun. Isinya apa? Isinya itu seperti tone suara kamu. Suara kamu ini santai kah? Profesional kah? Edukatif kah? Lalu ada warna yang dominan. Fontnya seperti apa? Elemen visualnya seperti apa? Lalu ada logo dan juga gaya thumbnail. Dengan guideline ini kamu tinggal adaptasi aja, bukan mulai dari nol. Jadi tiap kali bikin konten itu yaudah tinggal masukin aja gitu. Lalu yang ketiga, biar konten kamu nggak kewalahan, gunakanlah konten kalender dan juga template. Oke, kunci efisien itu adalah perencanaan. Buatlah konten kalender bisa dari ChatGPT aja kok. Kalau kamu udah burnout, kamu bisa mulai dari mungkin kalender mingguan, lalu jadi bulanan. Tentukan kapan dan di platform mana kamu akan upload atau akan memakainya. Lalu gunakan template di Canva yang bisa mempercepat proses produksi dan juga menjaga konsistensi kalian. Ingat, multi-platform itu bukan soal banyak-banyakan konten atau banyak-banyakan upload, tapi soal relevansi dan juga konsisten dari kalian mengupload platform. Nah, oke teman-teman, dari video ini kita bisa belajar bahwa konten multi-platform itu satu ide namun banyak kemasan. Ingat, konten ini bukan cuma soal upload di banyak tempat, tapi soal ide atau yang kalian kemas gitu dengan cerdas untuk berbagai platform. Perlunya strategi modular dengan adaptasi narasi, lalu tools untuk membantu kamu memproduksi konten. Mulai dari satu konten utama, lalu dipecah dan diadaptasi dengan gaya yang berbeda, narasi yang berbeda ke berbagai platform. Lalu untuk tools bisa membantu kalian gitu, kayak Canva, CapCut, lalu AI kayak GPT, Gemini, itu bisa mempercepat dan juga mempermudah kalian dalam pembuatan konten. Yang penting kalian tahu cara pakainya untuk mendukung alur pembuatan konten kamu. Dan yang terakhir, konsisten dan juga efisien adalah kuncinya. Kalau kamu bisa membuat konten secara konsisten dengan pesan yang jelas, visual yang kuat, kamu akan lebih mudah dikenal, dipercaya, dan bisa diingat oleh audiens kalian. Oke, sekian dari aku Syasha. Aku pamit undur diri dulu dan sampai jumpa.